Yaitu dia meminta sedikit tanah gitu guys. Tanah ini katanya digunakan untuk mengguna-guna orang. Yo, what's up simple people? Kalau kalian diberi satu permintaan, apa yang akan kalian minta guys? Jangan dulu kalian menjawab harta, tahta, dan wanita. Karena permintaan-permintaan yang akan dikabulkan kali ini adalah permintaan sebelum kalian dihukum mati guys. Nah, berikut di video ini kita akan membawakan sebuah kisah mengenai permintaan-permintaan aneh yang pernah diminta oleh narapidana-narapidana yang akan dihukum mati. Check this out. Yang pertama adalah Ronnie Lee Gardner. Jadi si Ronnie ini, dia itu adalah seorang penjahat kambuhan gitu guys. Bayangin aja, dia tuh sering merampok, melakukan pembunuhan, kejahatan di daerah Utah. Pada suatu ketika, dia merampok bank di kota Salt Lake City, guys. Jadi dia membunuh seorang pria yang bernama John Otterstorm pada tahun 1984, di mana pada saat itu dia akhirnya mendapatkan hukuman, guys. Nah, tapi pada saat dia disidang, diadili tuh, dia malah membunuh jaksa penuntutnya yang bernama Mitchell Burdell. Nah, pada tahun 1985, pada akhirnya dia dijatuhi dua pilihan yang boleh dia pilih. Ingin dihukum mati oleh regu penembak atau injeksi racun. Yang pada akhirnya dia memilih regu tembak sebagai eksekutornya, guys. Pada tahun 2010, pada akhirnya dia dihukum mati beneran. Setelah divonis pada tahun 1985 tadi itu guys. Nah, permintaan terakhirnya sebelum dia dieksekusi mati ini sebenarnya tuh gak terlalu aneh sih guys. Jadi dia itu memesan makanan mahal seperti lobster dan steak yang mahal guys. Dan dia juga meminta untuk nonton film Lord of the Ring dari awal sampai tamat guys. Mungkin lebih aneh lagi kalau dia itu pinginnya nonton tukang bubur naik haji dari awal sampai akhir. Memperpanjang masa hidupnya kali itu ya. Yang berikutnya adalah James Edward Smith. Jadi James ini adalah seorang pria yang pada tahun 70-an tuh doyan, gemar melakukan perampokan guys. Pada tahun 1980 pada akhirnya dia harus menelan semua hal jahat yang pernah dia lakukan guys. Karena dia ditembak oleh polisi dan pada akhirnya dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Si James sendiri tidak pernah merasa menyesal karena dia divonis dihukum mati, karena dia merasa umat manusia itu patut mendapatkan semua itu guys. Nah, pada saat dia dihukum mati di tahun 1990, dia mempunyai satu permintaan sebelum dia mati, yaitu dia meminta sedikit tanah gitu guys. Tanah ini katanya digunakan untuk mengguna-guna orang, mensantet orang, memfudu orang lain guys, tapi tidak pernah diketahui siapa yang akan dia lukai dengan ilmu vudunya ini guys. Yang berikutnya adalah Victor Feguer. Jadi si Victor ini adalah seorang penculik, pembunuh, dan pada tahun 1963 dia pada akhirnya dijatuhi hukuman mati. Dan sebelum dia dihukum mati, dia cuma minta satu permintaan guys, yaitu 1 biji zaitun. Ini kan hal yang aneh juga ya, nggak minta makanan, nggak minta hal yang aneh-aneh guys. Padahal biasanya kalau orang-orang lain tuh, penjahat lain dihukum mati tuh mereka minta makan enak guys. Nah, setelah usut punya usut, setelah dia dihukum mati, selnya itu kan dibersihkan ya guys. Para polisi itu, sipir di penjara itu menemukan sebuah buku harian yang dia tulis, bahwa sebenarnya dia itu ingin saat dia mati jasadnya itu ditumbuhi oleh pohon zaitun. Oleh karena itu dia sebelum dia dihukum mati, dia menelan biji zaitun itu dengan berharap bahwa mayatnya nanti akan ditumbuhi pohon zaitun guys. Gunanya apa ya tapi ya? Yang berikutnya adalah Robert Madden. Jadi Robert ini seorang pembunuh yang katanya tuh sangat kejam guys. Bayangin, dia membunuh korban-korbannya itu dengan sangat sadis. Lehernya digorok, terus dimutilasi guys. Setelah dia bolak-balik mengajukan banding, kepingin lepas dari hukuman, tapi semuanya itu sia-sia karena pada akhirnya hakim memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pada hari H, yaitu pada tahun 1997,
Dia cuma meminta sebuah pizza guys, sebagai permintaan terakhirnya dia. Tapi pizza ini tidak dimakan sendiri, melainkan dia ingin bahwa pizza ini dibagi-bagikan kepada para tunawisma, orang-orang yang tidak punya rumah, pengemis gitu guys. Namun pada akhirnya permintaan itu ditolak oleh sipir. Dan sampai dia mati, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan itu guys. Nah, permintaan yang paling aneh adalah permintaan dari Odell Barnes Jr. Jadi pria ini semasa hidupnya itu sering keluar masuk penjara karena banyak kejahatan. Namun pada akhirnya dia harus mendapatkan vonis hukuman mati karena dia membunuh seorang wanita dengan sangat kejam. Pada tahun 1989, dia mempunyai satu permintaan terakhir sebelum dia dihukum mati, yaitu dia menuntut adanya perdamaian dunia. Yang sayangnya hingga saat ini permintaan Odell Barnes Jr. tidak pernah terpenuhi guys. Jadi bagaimana? Apakah kalian mau membantu untuk memenuhi permintaan Odell Barnes Jr.? Kalau kalian mau, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See you guys in the next video.